Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Nina Nadifa channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan di episode kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 mengenai aku dan cita-citaku. So let's get started. Sekarang kita akan belajar pembelajaran 3 dulu ya anak-anak, yang bisa kalian lihat di kitab tema 6 halaman 23. Nah, pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah, jadi anak-anak, kalian itu harus mempunyai cita-cita setinggi langit ya. Dan jangan lupa harus disertai dengan usaha yang sangat keras, belajar dengan rajin, dan tak lupa dengan berdoa. Oke, marilah kita baca bersama-sama ya teks yang berjudul Peternak Muda dari Malang, yang bisa kalian lihat juga di kitab tema 6 halaman 24. Mari kita baca bersama-sama. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Nah, usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika ia melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama untuk mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliahnya. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, seperti itu anak-anak ceritanya. Nah, anak-anak, setelah kita baca bersama-sama tadi teks yang berjudul Peternak Muda dari Malang. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama ya pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan nomor 1, siapakah Triyono? Nah, kalau tadi kalian ikut membaca, pasti kalian tahu jawabannya. Triyono adalah seorang pengusaha muda yang memulai usaha sejak kuliah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 2, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Oke, jawabannya yaitu Triyono memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai, namun Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Untuk nomor 4, apakah mimpinya? Jawabannya yaitu, dia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, anak-anak, di sini terdapat beberapa gambar hewan ternak. Nah, kalian pasti pernah kan melihat hewan ternak seperti gambar berikut ini? Nah, anak-anak, hewan-hewan tersebut itu dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Jadi para peternak berusaha agar hasil peternakannya itu memiliki kualitas yang baik anak-anak. Nah, sekarang keahlian apa saja sih anak-anak yang dibutuhkan agar usaha peternakan tuh dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Jadi, keahlian yang dibutuhkan diantaranya keahlian memilih bibit ternak yang berkualitas, keahlian dalam perawatan hewan ternak, keahlian dalam penyediaan kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak, keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak, keahlian dalam menyediakan pakan berkualitas bagi hewan ternak, dan keahlian dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak.
Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, kalau yang tadi itu adalah gambar peternakan. Nah sekarang ini bisa kalian lihat, ini terdapat beberapa gambar dari hasil pertanian anak-anak. Di sini ada gambar mangga, apel, brokoli, wortel, dan juga kembang kol. Nah anak-anak, bagaimana sih caranya supaya tumbuhan-tumbuhan tersebut itu bisa tumbuh subur sehingga bisa berbuah, kemudian kita makan itu dengan penuh nikmat dan lezat anak-anak. Jadi anak-anak, tumbuhan itu bisa subur itu dengan cara dirawat dengan baik. Ya kita harus selalu menyiram, kalau perlu memberinya pupuk. Yang paling penting pokoknya air, disiram itu harus perlu ya, karena tanaman itu memerlukan air, itu sudah pasti anak-anak. Jadi kita harus merawatnya dengan baik, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak boleh kita menanam habis gitu kita biarkan begitu saja, tidak boleh. Kita harus merawatnya dengan baik ya, supaya tanaman itu bisa tumbuh subur, bisa berbuah. Buahnya juga kita bisa makan dengan lezat, bisa segar seperti itu. Nah ini anak-anak, terdapat peta konsep agar tanaman tumbuh subur. Jadi gimana sih? Nah untuk lingkungan yang dibutuhkan tanaman ya anak-anak ya. Yang pertama harus ada nutrisinya anak-anak ya. Kemudian harus ada cahaya matahari yang cukup. Jadi tanaman itu jangan ditaruh di dalam rumah atau di dalam ruangan yang benar-benar tertutup, tidak terkena cahaya atau sinar matahari. Jadi tempatkan tanaman tersebut yang terkena cahaya atau sinar matahari anak-anak. Dan ini air, kemudian air ini yang paling penting ya, air. Ini makanan pokok dari tanaman. Kemudian juga ada tanah. Nah itu juga penting banget ya, pasti ada tanahnya kalau ada tanamannya itu. Kemudian ada kelembaban dan juga suhu ya, pastikan suhunya itu cocok dan pas untuk tanaman tersebut. Nah sekarang ini terdapat puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna, karya D. Karitas. Ayo coba kita baca puisi bersama-sama ya. Kalian harus atur nada-nadanya, jadi tidak datar saja untuk membaca puisi. Hidupku penuh warna, karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah anak-anak, sekarang kalian baca ya teks yang berjudul Kiat Sukses Mengatasi Kegagalan, yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian baca di kitab tema 6 halaman 37. Oke, sekarang kalian bisa pause dulu video ini, kemudian kalian baca teks tersebut. Setelah kalian baca, mari kita akan bahas bersama-sama dan kita akan baca dan jawab pertanyaannya bersama-sama. Oke, silakan membaca. Nah anak-anak, sudah kalian baca tadi? Nah bagi anak-anak yang mengira loh kok cepat sekali, ya tadi kan sudah Bunda suruh kalian pause videonya, kemudian kalian baca. Nah setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Sudah dibacakan tadi? Oke, sekarang kita akan bahas untuk pertanyaan nomor 1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Jadi anak-anak, seperti yang berdasarkan dalam teks yang telah kalian baca, bahwa Michael Jordan itu ingin menjadi pemain basket kelas dunia dan Thomas Alva Edison ingin menjadi penemu lampu listrik, seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, kegiatan apa saja sih yang senang dilakukan oleh keduanya? Jadi anak-anak, keduanya tuh sama-sama berusaha keras belajar dan berlatih untuk meraih cita-citanya anak-anak. Jadi mereka berdua ini sama-sama senang sekali melakukan hal-hal yang berhubungan dengan
kegiatan yang sangat bermanfaat untuk bisa meraih cita-cita, yaitu tadi seperti berusaha keras, belajar, dan berlatih anak-anak. Kemudian anak-anak untuk nomor 3, tantangan apa saja sih yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Nah anak-anak, tantangan yang dihadapi Michael Jordan adalah saat duduk bangku SMA pernah gagal masuk tim basket sekolahnya karena dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaan. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa pemain basket kan harus tinggi ya. Kemudian sedangkan Thomas kecilnya tuh bermasalah dengan pendengarannya anak-anak, sehingga ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana sih cara mereka menghadapi kegagalannya? Nah, cara mereka menghadapi kegagalannya anak-anak adalah dengan bekerja keras dan berusaha untuk belajar, berlatih dan mencoba dan terus mencoba sehingga meraih kesuksesan. Nah, anak-anak, ini gambar apa ayo? Nah, seperti yang kita ketahui kan anak-anak bahwa negara kita tercinta Republik Indonesia ini negara yang sangat besar dan luas yang memiliki banyak sekali perbedaan seperti bangsa, suku, adat, alat tradisional, musik tradisional, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu kesatuan dalam semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua anak-anak. Jadi dalam gambar ini kita bisa tahu bahwa beberapa orang ini berpakaian yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Jadi ini adalah gambar pakaian adat tradisional yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Dan langsung saja ya anak-anak, kita bahas dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kitab tema 6 halaman 41. Oke, untuk nomor 1, bagaimana sih keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Nah, keragaman orang-orang yang ada di sekitar kita sangat beragam karena kan berasal dari suku yang berbeda. Keragaman tersebut berupa warna kulit dan perawakan serta yang lainnya banyak sekali anak-anak. Kemudian nomor 2, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Apa sih anak-anak manfaatnya? Jadi manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada adalah kita bisa lebih mengenal dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk nomor 3, apa manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Jadi manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah agar dapat bergaul dengan masyarakat di sekitar kita dengan baik anak-anak, supaya kita itu bisa lebih mudah untuk bergaul, berteman, berkomunikasi dengan teman yang memiliki keragaman atau berbeda ras atau ciri fisik anak-anak. Jadi kita tidak boleh membedakan ya perbedaan, baik itu perbedaan ras, fisik, suku, budaya maupun apapun itu yang lainnya, oke? Untuk selanjutnya, jelaskan hasil diskusimu di depan kelas. Nah ini untuk jawaban nomor 4 ini, jawabannya kalian gabung antara jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalian gabung semuanya dalam satu kesatuan menjadi satu paragraf ya anak-anak, seperti itu ya. Nah sekarang kita baca puisi lagi ya. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya D. Caritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya
ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah anak-anak, sekarang tugas kalian yaitu kerjakan tugas halaman 43 sampai 44. Yaitu kalian tulis makna puisi bait pertama, kedua, ketiga, keempat, dan secara keseluruhan. Nah kalian kerjakan dengan baik ya. Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, salat 5 waktu, dan membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.